Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, para pemirsa Rubani TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah, yakni jilid yang kedua dengan halaman yang ke-202. Pada halaman 202 dari kitab ini, yakni dengan jilid yang kedua, yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini adalah diawali dengan bagian yang ke-14. Pada bagian yang ke-14 ini adalah bagian yang mengatakan isnadu fi'lil amr min masya ila dhamair. Yang perintahnya adalah menyandarkan fi'il masya, dengan kita membentuk dari fi'il masya ini menjadi fi'il amr dengan domir-domir yang sesuai yang masuk pada fi'il amr tersebut. Di sini di antara isnad dari fi'il amr tersebut yang kita gandengkan, yang kita sandarkan kepada domir-domir yang sesuai, yang pertama adalah fi'il amr dari kata masya yang mengatakan imshi ya hamidun. Imshi ya hamidun. Pada kata imshi ya hamidun ini kita mendapati kata imshi ya hamidun, kita dapati adalah fi'il amr pada kata imshi, yang dimana imshi ini berasal dari fi'il masya. Imshi berasal dari fi'il masya. Masya yamshi, kemudian menjadi imshi. Kenapa di sini imshi? Dikarenakan fi'il amrnya ini ikut wazan if'il. Yang jikalau kita perhatikan bahwasannya masya ini ikut wazan, pada fi'il amrnya dia ikut wazan if'il, maka seharusnya fi'il amrnya di sini adalah fi'il amrnya tersebut adalah berupa imshi, dengan adanya tambahan berupa ya, dengan adanya ya, yang dimana ya tersebut adalah merupakan huruf illah, harful illah. Namun kaidahnya mengatakan apabila huruf illah ini ada atau fi'il tersebut diambil atau dibangun dari fi'il yang mu'tal akhir, yang dimana terdapat huruf illah di akhir dari fi'il tersebut, maka fi'il amrnya ini harus dihilangkan huruf illatnya, sehingga yang tersisa adalah kata imshi saja. Imshi tanpa adanya huruf illat, yaitu berupa ya. Asalnya adalah imshi dengan adanya tambahan huruf, dengan adanya huruf illat tersebut. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan masya ini ikut wazan if'il pada fi'il amarnya. Dan fi'il amar ini adalah fi'il yang berarti perintah. Fi'il untuk perintah, untuk memerintahkan seseorang. Dari kata masya yang bermakna berjalan, kita ubah menjadi fi'il amar dengan ikutkan wazan if'il, maka imshi bermakna perintah untuk berjalan. Ikhwan fillah azanillahu iyyakum. Selanjutnya pada kata tersebut yang kita dapati adalah imshi ya hamidun, berjalanlah engkau wahai hamid. Di sini hanya disebutkan adalah imshi ya hamidun, yang dimana dhamir yang terkandung pada kata imshi ya hamidun ini, dhamir yang terkandung pada kata imshi ya hamidun adalah dhamir anta, yang dimana dhamir anta ini kata ganti orang kedua, kata ganti orang kedua. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan di sini pada fi'il amr ini yang masuk kata ganti hanyalah kata ganti orang kedua. Dikarenakan posisi dari kata ganti orang kedua ini atau yang dikenal dengan istilah mukhatab. Mukhatab
Orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara. Maka pada kata imshi ini mengandung suatu dhamir yang dinamakan dengan dhamir anta, yang dimana dhamir anta ini adalah merupakan dhamir munfasil. Tersebut tidak disebutkan secara langsung, maka inilah yang dinamakan dengan yakni dhamirnya di sini diibaratkan dengan dhamir mustatir, dhamir yang bersembunyi, yang takdirnya adalah dhamir anta. Yang takdirnya adalah dhamir anta, dan anta ini menunjukkan jenis untuk laki-laki atau muzakkar yang jumlahnya untuk satu orang. Mudzakkar untuk satu orang. Maka ketika kita mengatakan imshi ya hamidun, maka imshi ini menunjukkan bahwasannya yang diperintahkan di situ hanyalah satu orang, yakni seseorang yang bernama Hamid. Seorang yang bernama Hamid. Inilah yang diperintahkan, dikarenakan Hamid di sini hanyalah satu orang dengan jenis kelamin untuk mudzakkar. Nah, selanjutnya akhwan fi din azanillahu wa iyyakum, kita mendapati dhamir yang selanjutnya dari kata tersebut adalah umshu ya aulad. Umshu ya aulad. Pada kata umshu ya aulad ini adalah juga ia merupakan fi'il amr. Pada umshu ya aulad ini adalah fi'il amr, yang dimana ia dibentuk dari wazan if'il dari kata asalnya yakni masya. Dari if'il, dari asal kata masya, ikut wazan if'il dari kata masya, maka menjadi imshi. Telah kita jelaskan kenapa di sini menjadi imshi. Kemudian kenapa di situ ada wawu? Wawunya ini adalah dinamakan dengan wawul jamaah. Wawu jamaah, yang ia adalah menunjukkan untuk jamak mudzakkar, untuk menjamak mudzakkar, menunjukkan untuk jamak untuk dengan jenis kelamin laki-laki, yang dilambangkan dengan adanya wawul jamaah. Sehingga dari kata imshi ini ditambahkan dengan wawul jamaah, maka menjadi syuk. Maka kata tersebut berupa pada kata yang mengatakan imshu ya auladu. Sehingga kita mendapati di sini imshu ya auladu. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan al-aulad adalah merupakan jamak. Aulad ini adalah jamak. Jamaknya dinamakan dengan jamak taksir dari asal kata yakni waladun. Jamaknya dinamakan dengan jamak taksir dari asal kata yakni walad. Sehingga perintah untuk memerintahkan orang yang jumlahnya sangat banyak atau lebih dari 2, 3 dan seterusnya, maka yang kita gunakan di sini dengan menambahkan wawul jamaah pada fi'il amr, yakni dari imshi ini ditambahkan dengan wawul jamaah, maka berupa imshu. Maka kata tersebut menjadi imshu. Sehingga pada kata yang mengatakan imshu ya aulad. Imshu ya aulad. Di sini adalah imshu ini berposisi sebagai fi'il amr. Fi'il amr yang memerintahkan, yang diperintahkan untuk sangatlah banyak, dan dhamirnya ini adalah dhamir yang kembali kepada al-aulad tersebut, yang menunjukkan jenis dan banyak dari al-aulad ini, berapa banyak dari yang diperintahkan tersebut. Karena pada kata yang mengatakan umshu ya aulad, yang diperintahkan di sini adalah para aulad, pada anak-anak tersebut. Sehingga anak-anak di sini adalah merupakan jamak lebih dari 3 dan seterusnya, maka dilambangkanlah dengan adanya wawu. Dengan adanya wawu yang dinamakan dengan wawul jamaah untuk melambangkan perintah untuk anak-anak tersebut. Baik, ikhwan fillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, yang selanjutnya kita mendapati setelah dari kata imshi dan imshu ini
pada kata imshi ya hamidun dan imshu ya auladu. Kemudian kita mendapati kata pada fi'il amr yang berasal dari kata masya, yang dimana dia di sini adalah berposisi sebagai fi'il amr pada kata imshi ya aminatu, yakni pada kata imshi ya aminatu. Nah, imshi ya aminatu. Imshi ya aminatu. Ada kata yang mengatakan imshi ya aminatu. Yang di sini yang diperintahkan adalah aminah, dan kita ketahui aminah ini adalah jenisnya untuk muannats. Muannats hakiki. Muannats atau untuk jenis wanita. Ini adalah muannats atau pada kata aminah ini adalah berjenis kelamin wanita. Kemudian kita dapati kata perintahnya atau fi'il amr dari kata masya ini berupa imshi. Terdapat tambahan berupa ya pada kata imshi. Ya, kita ketahui kaidah dari fi'il amr, apabila ia merupakan fi'il amr yang dibentuk dari fi'il yang mu'tal akhir, maka huruf illat yang melekat pada fi'il mu'tal akhir tersebut wajib dihilangkan. Maka di sini tidak ada kita dapati bahwasannya pada fi'il amr tersebut terdapat huruf illat yang melekat di akhir dari fi'il amr tersebut. Namun kenapa dengan kata imshi ya aminatu di sini terdapat huruf ya? Ya di sini bukanlah harful illat. Ya di sini bukan harful illat, namun ya-nya di sini dinamakan dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ya-nya di sini dinamakan dengan ya mukhatabah, ya yang memberikan tanda bahwasannya orang yang diajak bicara tersebut adalah jenis wanita. Ini fungsi dari ya mukhatabah ini. Ya yang memberikan tanda bahwasannya orang yang diajak bicara atau orang yang diperintahkan tersebut adalah seorang wanita. Dengan adanya tambahan ya, yakni dinamakan dengan ya mukhatabah. Tanpa adanya ya mukhatabah ini kita tidak bisa membedakan bahwasannya ini laki-laki atau wanita. Atau misalnya ketika kita mengatakan imshi tanpa adanya mukhatabah, imshi ya aminah, maka di sini kalimat di sini adalah kalimat pada fi'il amrnya adalah kalimat yang salah. Dikarenakan jenis dari yang diperintahkan atau aminah ini adalah berjenis kelamin wanita, maka harus ada tanda yang menandakan bahwasannya ia adalah jenis kelamin wanita, sehingga ditandai dengan adanya ya mukhatabah. Maka sehingga ketika kita mengatakan imshi ya aminatu, imshi ya aminatu di sini mengandung suatu dhamir, yakni dhamir anti. Nah, seakan-akan kita mengatakan anti, imshi anti ya aminah. Berjalanlah engkau, jalanlah engkau wahai aminah. Anti ya aminah. Nah, ikhwan fillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Selanjutnya juga kita dapati pada fi'il amr dari kata masya ini adalah jamak dari fi'il amr dengan jenis kelamin wanita atau muannats, yakni pada kata imshina. Pada kata imshina ya banatu. Pada kata imshina ya banatu. Nah, kata selanjutnya adalah kata imshina ya banat. Imshina ya banat. Pada kata imshina, failnya kita adalah merupakan jamak dari imshi yang telah kita jelaskan tadi, yang berjenis kelamin untuk wanita, yang ditandai dengan adanya ya mukhatabah. Nah, kata imshina, mana jamaknya? Jamaknya di sini dilambangkan dengan adanya tambahan berupa nun. Nun di sini dinamakan dengan nunul jamaah, nun untuk jamaah. Jamaah untuk apa? Untuk jenis kelamin wanita.
Untuk kita mendapati bahwasanya kita menginginkan jamak untuk melambangkan jenis kelamin wanita ini, maka kita gunakan adalah nun. Harfun nun diakhiri dengan huruf nun, yakni pada kata imshi yang asalnya adalah kata imshi, kemudian ditambahkan dengan nunul jamaah, nun yang berposisi sebagai nun menunjukkan jenis kelamin wanita yang jumlahnya sangatlah banyak, atau untuk jamaah para wanita maka dilambangkan dengan nun di sini, sehingga kita dapati dari kata imshi ini menjadi imshina. Ya banatu. Kenapa di sini imshina adalah jamaah? Dikarenakan pada kata banat di sini adalah dialah yang diperintahkan dengan kata imshina tersebut. Dan di sini pada kata imshina terkandung suatu domir. Domirnya adalah dinamakan dengan domir antunnah. Domirnya di sini adalah domir antunnah. Karena sekali lagi pada fi'il amr ini domir yang masuk adalah hanya domir mukhatab atau mukhatabah, atau kata ganti orang kedua saja yang masuk pada fi'il amr ini. Nah. Baik. Ikhwani fi din azanillah wa iyyakum. Para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kata selanjutnya, setelah kita mendapati bahwasannya isnadul fi'il amr min masya ila dhamair, kita menggandengkan, menyandangkan pada fi'il amr dari kata masya ini kepada domir-domir yang sesuai yang telah kita sebutkan tadi. Misalnya pada kata imshi, yakni domir di situ adalah domir yang terkandung di sini adalah yakni domir anta. Kemudian kita gandengkan juga pada kata umshu ya aulad, yang di mana pada umsyu ya aulad ini adalah domir yang terkandung di sini adalah domir jamaah untuk para laki-laki yang merupakan kata ganti orang kedua, yang dilambangkan dengan adanya wawul jamaah, yang dimana ketika wawul jamaah ini masuk kepada fi'il, yakni pada fi'il amr ini, maka ia menunjukkan jamaah atau orang yang diperintahkan adalah jamaah atau banyak orang, tidak hanya satu orang saja. Selanjutnya ya ikhwani fiddin, kita masuk ke bagian yang ke-15. Pada bagian yang ke-15 di sini perintahnya adalah isnadu nasiya ila dhamair, menggandengkan kata nasiya dengan domir-domir yang sesuai kepada domir-domirnya, yang 14 domir tersebut. Yang pertama di sini adalah isnadu nasiya ila dhamair. Katanya adalah mengatakan menggandengkan kata nasiya kepada domir-domir yang ada. Kata yang pertama adalah kata hamidun nasiya. Pada kata hamidun nasiya, kita ketahui bahwasanya nasiya di sini adalah merupakan fi'il madhi, yang dimana pada fi'il madhi tersebut mengandung suatu dhamir atau kata ganti untuk ghaib, dikarenakan di sini adalah dia berjenis kelamin mudzakkar, yakni pada kata hamidun nasiya, pada kata yang mengatakan hamidun nasiya. Nah, hamidun nasiyah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan nasiyah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya hamid sebagai mubtada. Dikarenakan apa? Dikarenakan susunan jumlahnya di sini pada kata hamidun nasiyah dinamakan dengan susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, yang pada jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabarnya, dan yang berposisi sebagai mubtada di sini adalah pada kata hamidun. Pada kata hamidun. Kemudian kita mendapati setelah dari kata hamidun tersebut terdapat suatu jumlah fi'liyah, yakni pada kata nasiyah atau berupa fi'il madhi pada kata nasiyah. Poinnya adalah pada kata nasiyah. Dan nasiyah di sini ia mengandung suatu dhamir. Dia mengandung suatu dhamir yang dimana dhamir tersebut berposisi sebagai fa'ilnya. Dhamir yang terkandung pada kata nasiyah ini adalah ditakdirkan dia mengandung dhamir, yaitu dhamir huwa. Kenapa huwa? Dikarenakan hamidun adalah mudzakkar yang jumlahnya satu orang dan ia merupakan kata ganti orang ketiga. Yang kita ketahui, huwa adalah kata ganti orang ketiga. Huwa.
Kata ganti orang ketiga untuk jenis laki-laki yang jumlahnya 1 orang. Nah, inilah dia huwa. Sehingga ketika kita mengatakan hamidun nasiyah, pada kata nasiyah ini telah tersimpan atau terkandung suatu dhamir yang dinamakan dengan dhamir huwa. Maka isnad dari dhamir yang kita sandingkan pada kata nasiyah tersebut adalah disandingkan pada dhamir huwa. Seakan-akan kita mengatakan hamidun huwa nasiyah. Nah, hamidun nasiyah. Pada kata nasiyah tersebut sudah terdapat suatu dhamir, yakni yang ditakdir-takdirkan, yakni atau yang dikira-kira, yaitu berupa kata ganti atau dhamir huwa. Dan huwa ini, takdirnya ini adalah ia berposisi sebagai fa'ilnya dari jumlah fi'liyah tersebut, yakni pada kata nasiyah. Dan jumlah fi'liyah inilah yang dikenal dengan fi mahalli raf'in, yang berposisi sebagai khabar dari kata hamidun tersebut, dari mubtada'nya. Nah, baik. Ikhwani fi din azanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian selanjutnya dari kata tersebut kita mendapati jamak dari kata nasiyah. Jamak dari kata nasiyah adalah pada kata yang mengatakan, terdapat suatu kata yang mengatakan al-auladu nasu. Pada kata yang mengatakan al-auladu nasu. Al-auladu nasu. Pada kata yang mengatakan al-auladu nasu adalah di sini ia berposisi sebagai adanya wawul jamaah, yang dimana pada wawul jamaah ini mengandung suatu dhamir yang dikandung adalah dhamir hum. Dan sekali lagi, bahwasannya kata yang mengatakan al-auladu nasu ini dinamakan dengan jumlah ismiyah, yang tadi adalah terdiri dari mubtada dengan khabarnya. Dan mubtada fi'liyah, mubtadanya adalah berupa jumlah fi'liyah, yakni pada kata nasu. Pada kata nasu ini, ia adalah mendapatkan fa'ilnya. Dia membutuhkan fa'il. Setiap fi'il dalam jumlah fi'liyah adalah membutuhkan fa'il, yakni predikat membutuhkan subjeknya. Dan yang berposisi subjek pada kata nasu tersebut adalah dengan adanya wawul jamaah. Wawul jamaah inilah yang berposisi sebagai subjeknya atau fa'ilnya, yang dimana pada wawul jamaah ini dikira-kira ia mengandung suatu dhamir hum. Hum ini adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga yang dimana jumlahnya adalah untuk jamak. Nah, ketika kita mengatakan al-auladu nasu dengan adanya wawul jamaah ini, maka di sini dhamir yang terkandung adalah dhamir hum. Dhamir yang terkandung di sini adalah dhamir hum, yang merupakan kata ganti orang ketiga untuk jenis kelamin laki-laki yang ia jumlahnya adalah untuk jamak, atau jumlah bilangannya adalah bilangan jamak, banyak laki-laki. Sehingga pada kata al-auladu nasu, anak-anak tersebut telah lupa. Yang dinamakan dengan anak-anak di sini tidak hanya satu, banyak. Maka yang dimana waw jamaah ini kembali kepada dhamir yang setara dengan pada kata al-aulad, yaitu hum. Nah, dikarenakan al-aulad ini adalah jamaah dan aulad ini dilambangkan dengan suatu dhamir, maka ia dilambangkan dengan dhamir hum untuk kata ganti orang ketiga. Nah, yang dimana kemudian ikhwani fiddin, pada kata nasu ini berasal dari kata nasu. Nasu. Kata nasu. Nasu asalnya adalah dari kata nasiyu. Asalnya adalah dari kata nasiyu. Nasu asalnya adalah dari asal kata nasiyu, yakni dengan adanya ya di situ dari kata nasiyah, yang dimana nasiyu berasal dari asal kata nasiyah, kemudian ditambahkan dengan wawul jamaah. Nasiyah ditambahkan dengan wawul. Nah, menjadi nasiyu. Ditambahkan dengan wawul jamaah maka menjadi nasiyu. Kemudian ya-nya ini harful illahnya tersebut dihilangkan.
nasiyu. Harful illatnya ini kemudian dihilangkan. Sehingga ketika harful illat dihilangkan pada kata nasiyu ini, maka yang tersisa hanyalah kata nasu. Maka yang tersisa adalah kata nasu. Ya-nya di sini dihilangkan yang berposisi sebagai ilat, kemudian maka yang tersisa adalah kata nasu. Ini asal dari kata nasu tersebut. Nah. Selanjutnya, ikhwan fillah, pada kata selanjutnya adalah kata yang mengatakan aminatu nasiyat dengan al-banatu nasina. Terdapat kata aminatu nasiyat, Aminah telah lupa. Al-banatu nasina, dan para anak perempuan tersebut telah lupa. Pada kata tersebut ada kata yang mengatakan aminatu nasiyat aminatu nasiyat dengan al-banatu nasina. Al-aminatu nasiyat dengan al-banatu nasina. Pada kata aminatu nasiyat dengan al-banatu nasina juga di sini kedua kata tersebut adalah sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ia adalah berposisi sebagai jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini terdiri dari mubtada dengan khabar. Dan khabarnya kita dapati adalah pada kata aminatu nasiyat, khabarnya adalah berupa jumlah fi'liyah. Dan begitu pula dengan kata al-banatu nasina, khabarnya ini juga adalah berupa jumlah fi'liyah. Pada kata aminatu nasiyat, kita mendapati dhamir yang terkandung adalah dhamir hiyah. Dhamir yang terkandung adalah dhamir hiyah. Dari mana kita mengetahui dhamirnya di sini adalah dhamir hiyah? Dengan adanya tambahan berupa tak ta'nis. Dengan adanya berupa tambahan tak ta'nis sakinah yang melekat di akhir dari kata nasiyah tersebut. Yang dimana tak ta'nis ini adalah menjelaskan untuk jenis kelamin wanita. Dengan masuknya tak ta'nis ini, maka kita mengetahui jenis kelamin pada kata nasiyat ini adalah jenis kelamin untuk wanita. Kemudian ia mendapatkan suatu dhamir yang dimana pada dhamir tersebut adalah berposisi sebagai fa'ilnya. Dengan maksud adalah takdir. Yang dimana nasiyat di sini posisinya adalah untuk jenis kelamin wanita dan fa'ilnya atau subjeknya di sini ditakdirkan atau dikira-kira mengandung suatu dhamir hiyah. Yang hiyah ini untuk kembali lagi kepada kata aminah. Nah, selanjutnya adalah kata al-banatu nasina. Pada kata al-banatu nasina, pada kata al-banatu nasina kita dapati al-banat adalah jamak. Ini adalah berposisi dari yakni sebagai jamak. Jamaknya di sini dinamakan dengan jamak muannats salim. Muannats salim. Jamak muannats salim. Nah, pada kata al-banatu nasina kita mendapati di sini adanya tambahan berupa nun. Yang sekali lagi nun di sini adalah merupakan nunul jamaah. Jamaah untuk jenis kelamin wanita. Sehingga ketika kita mendapati al-banatu nasina, pada kata al-banatu nasina, maka nun di sini menunjukkan jenis dari kelamin yang diminta adalah jenis kelamin untuk para wanita. Karena disebutkan sebelumnya pada mubtadanya al-banat, dan al-banat ini diterangkan dengan adanya khabar. Apa yang dimaksud dengan al-banat? Sehingga khabarnya menerangkan makna dari al-banat tersebut bahwasannya mereka dhamir yang berkaitan antara al-banat dengan nasina ini, maka diberikanlah dhamir yang sesuai, yaitu pada kata dengan adanya tambahan nun jamaah yang dimana untuk melambangkan jamaah atau kumpulan bagi jenis kelamin para wanita. Nah, dan dhamir yang terkandung pada kata nasina ini adalah mengandung dhamir hunna. Pada kata nasina ini dhamir yang terkandung adalah dhamir hunna, yakni kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga untuk jamak muannats. Selanjutnya adalah pada kata anta nasita.
Pada kata anta nasita, kemudian di sini ia mengandung suatu dhamir. Dhamir yang dikandung di sini dinamakan dengan dhamir anta, yang sebagai berposisi sebagai kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua. Namun di sini pada kata nasita ini terdapat suatu dhamir yang dinamakan dengan dhamir bariz muttasil. Dengan dhamir yang ia nyata, kemudian ia bersambung dengan fiilnya yang terletak setelah dari fiil tersebut. Pada kata nasita. Anta nasita. Anta nasita, ikhwani fiddin. Pada kata anta nasita, kita kembali lagi mengatakan ini terdapat suatu dhamir, yakni dhamir anta yang ia berposisi sebagai mubtada'nya, dan ini berposisi sebagai khobarnya. Khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah. Pada kata nasita, kita poinnya adalah pada kata nasita. Di sini terdapat suatu dhamir, dinamakan dengan dhamir baris muttasil. Ia bersambung langsung dengan fi'ilnya. Dia bersambung langsung dengan fi'ilnya, atau juga dikatakan dengan dhamir rafa. Dhamir rafa, dikarenakan ia berposisi sebagai dhamir yang menjelaskan di sini adalah ia berposisi sebagai fa'il. Fa'ilnya di sini takdirnya adalah takdir dari fa'ilnya disebut adalah pada kata anta. Takdirnya adalah mengandung dhamir anta. Takdirnya di sini adalah mengandung dhamir anta. Takdiruhu anta pada kata nasita tersebut. Sehingga ketika kita mengatakan nasita, dengan kita mengatakan nasita ini terdapat suatu dhamir yang kita bentuk dengan kata nasita ini, yakni dhamir, yaitu kata ganti orang kedua, yakni anta. Kata ganti orang kedua yaitu anta pada kata anta nasita ini. Dan adapun nasita pada kata anta nasita ini berposisi sebagai khobarnya, dengan kita mengatakan nasita jumlatun fi'liyatun khobarun lil mubtada fi mahalli raf'in. Nah, selanjutnya juga antum nasitum. Pada kata yang mengatakan antum nasitum. Pada kata yang mengatakan antum nasitum, begitu pula dengan antum nasitum sebagaimana pembentukannya pada kata anta nasita ini. Sama-sama ia juga adalah pada kata tum di sini menjelaskan dhamir yang terkandung pada tum tersebut adalah dhamir antum, yang dimana adanya tambahan ta dan mim pada fiil madhi nasiyah tersebut yang menjelaskan bahwasannya ia di sini mengandung dhamir kata ganti orang kedua dengan jenis kelamin mudzakkar atau laki-laki untuk jama' atau jamaah. Sehingga ketika kita mengatakan antum nasitum yang bermakna kalian telah lupa. Nah, selanjutnya adalah pada kata anti nasiti. Kita mendapati pula kata anti nasiti. Pada kata anti nasiti di sini, ia juga sebagaimana pada kata anta nasita. Nah, Allah musta'an. Anti nasiti, anti nasiti. Dari mana susunannya? Pada kata anti nasiti ini tersusun dari kata nasiyah. Nasiyah ditambahkan dengan yang dimana tak tersebut adalah berharokat kaf, sehingga dari nasiyah ditambahkan dengan tak yang maksurah tersebut maka menjadi nasiti. Maka menjadi susunannya adalah nasiti, yang dimana pada kata nasiti ini, kemudian pada kata nasiti ini terdapat padanya yaitu dhamir atau kata ganti orang kedua berupa anti.
Kata ganti orang kedua berupa anti. Nah, begitu pula dengan anti nasitunna. Anti nasitunna juga di sini adalah merupakan susunan sebagaimana yang kita sebutkan, yang terdiri dari fiil madhi ditambahkan dengan domir yang di mana domir tersebut adalah berposisi sebagai fa'ilnya, dengan takdir dari fa'il tersebut adalah anti. Begitu pula dengan nasitunna, antunna nasitunna. Tunna di sini adalah merupakan domir yang terkandung pada antunna, merupakan domir yang melambangkan domir yang masuk pada kata nasitunna di sini adalah domir antunna, yang dimana antunna pada kata nasitunna berposisi sebagai fa'ilnya, fa'il dari fi'il nasiyah tersebut. Dan takdir dari fi'il nasiyah tersebut adalah nasitunna di sini adalah antunna, untuk jamaah bagi jenis kelamin wanita atau para wanita. Selanjutnya adalah kata ana nasitu. Kita mendapati di situ diakhiri dengan ta yang berharokat dhamma atau ta al-madmumah. Ta al-madmumah, yang dimana ta al-madmumah di sini adalah berposisi sebagai fa'ilnya pula, dan domir yang terkandung pada kata ana nasitu di sini adalah domir ana yang mengatakan aku lupa. Dan kita mengatakan ana nasitu. Tu di situ adalah mengandung satu domir, yakni domir ana. Nah, kemudian selanjutnya adalah nahnu nasina. Nahnu nasina. Pada kata nahnu nasina, pada kata nahnu nasina. Nah, misalnya pada kata ana nasitu. Kemudian nahnu nasina. Pada kata nana nasitu dengan nahnu nasina, di sini adalah ya sama-sama berposisi sebagai domir atau kata ganti orang pertama. Orang pertama. Yang membedakan antara nahnu yang bersama-sama berposisi sebagai kata ganti orang pertama adalah bilangannya saja. Ana di sini bisa masuk untuk wanita ataupun laki-laki. Begitu pula dengan nahnu. Nahnu juga bisa masuk di sini adalah untuk jenis kelamin wanita atau untuk jenis kelamin laki-laki pula. Yang sama-sama ia adalah merupakan kata ganti orang pertama. Ketika seseorang mengatakan ana nasitu, maka yang dimaksud dengan ana nasitu di sini adalah mengandung kata ganti atau domir, yakni ana. Pada kata ta, yang melambangkan ana di sini adalah dengan adanya ta al-madmumah, yang dimana ta al-madmumah ini posisinya sebagai fa'ilnya, yang takdirnya adalah berupa ana, yang berposisi sebagai fa'il, yang dimana ia memiliki takdir dari fa'il tersebut adalah domir ana atau kata ganti saya. Kata ganti orang pertama untuk jenis bilangannya adalah bilangan satu orang atau tunggal, baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun untuk jenis kelamin wanita. Selanjutnya ikhwan fillah adalah kata nahnu nasina. Tadi poinnya adalah bahwasannya kata nahnu nasina ini sama-sama berposisi sebagai kata ganti orang pertama sebagaimana pada kata ana nasitu. Namun yang membedakannya adalah jenis bilangannya. Jenis bilangannya di sini adalah bilangan untuk jamaah. Jamaah atau yang dikenal dengan jamaah. Untuk jamaah. Jamaah ketika seseorang mengatakan nahnu, kami berdua dan seterusnya, maka menggunakan istilah nahnu atau kata ganti jama' ini untuk kata ganti orang pertama. Kemudian pada kata nasina kita ketahui nun di sini adalah merupakan berposisi sebagai fa'ilnya, yakni dhamir yang ia berposisi sebagai fa'ilnya.
Nah, di sini adalah berposisi sebagai fa'ilnya. Dinamakan dengan dhamirun barizun muttasilun mabniun ala fathih. Dia mabni ala fathin. Kemudian apa? Fi mahalli raf'in. Dia di sini adalah fi mahalli raf'in. Kenapa ya fi mahalli raf'in? Karena berposisi sebagai fa'ilnya. Dan dhamir yang terkandung pada na di sini adalah mengandung kata ganti atau dhamir nahnu, yang dimana untuk jamak. Jamak bagi kata ganti orang pertama. Orang pertama. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Rubbani TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi telah kita mengetahui bahwasanya pada bagian yang ke-15 ini dari halaman 202 dengan kitab ini kita menyandarkan kata nasya kepada dhamir-dhamir yang sesuai. Yang dimana kita ketahui nasya adalah merupakan fi'il madhi. Kemudian pada fi'il madhi ini kita gandengkan ia kepada dhamir-dhamir yang sesuai sehingga mampu dan dapat membentuk suatu jumlah susunan kata yang dinamakan dengan jumlah mufidah. Misalnya pada kata hamidun tadi telah kita ketahui nasya ini adalah mengandung suatu dhamir huwa. Kenapa huwa? Karena di sini ia menjelaskan hamid. Ia menjelaskan hamid. Seakan-akan di sini hamid ini dilambangkan dengan dhamir atau kata ganti huwa yang menunjukkan untuk jenis satu orang laki-laki. Kemudian al-aulad, kita juga mengetahui wawul jamaah. Dengan adanya wawul jamaah tersebut menunjukkan bahwasannya di sini jumlah dari anak-anak tersebut adalah sangatlah banyak dan dhamir yang terkandung pada wawul jamaah tersebut adalah dhamir hum. Begitu pula dengan anta nasita, anti nasiti dan seterusnya di sini adalah merupakan dhamir-dhamir yang telah kita masukkan yang sesuai sehingga kita mampu membentuk suatu kalimat atau jumlah mufidah dengan menggunakan dhamir-dhamir tersebut dengan susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar pada kata-kata yakni pada bagian yang ke-15 ini. Ikhwani fi din azanillah wa yakum jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah pembahasan selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.